Ketemu lagi dengan saya, Jerni Natalina Sebuah. Kali ini saya akan memberikan topik tentang menyimak. Teman-teman bahasa, pernah nggak sih mengenal kata menyimak? Dan seberapa pentingkah menyimak bagi kehidupan seorang mahasiswa ataupun seorang manusia? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan menyimak. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, atau memperoleh informasi komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara secara lisan. Menurut Russell dan Anderson, menyimak ialah bermakna mendengarkan dengan penuh perhatian dan apresiasi. Menyimak juga memiliki tahap-tahap, yaitu menyimak berkala, menyimak perhatian dangkal, setengah menyimak, menyimak serapan, menyimak sesekali, menyimak asosiatif, menyimak reaksi berkala, menyimak secara seksama, dan menyimak secara aktif. Artinya, menyimak ini memiliki tujuan untuk hal mendapatkan informasi. Dapat menyimak dengan baik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Untuk sahabat bahasa, menyimak ini bukan hanya memiliki tahapan dalam menyimak, tetapi memiliki juga tujuan dan proses dalam menyimak. Proses dalam menyimak ini memiliki 5 prosesnya. Pertama, menyimak mendengar, menyimak memahami, menyimak menginterpretasi, dan menyimak mengevaluasi, serta menyimak dalam menanggapi. Artinya, sebagai penyimak yang baik, tentunya kita bukan hanya mendengar, tetapi kita juga harus mampu memahami. Kita juga harus mampu mengevaluasi dan memberikan respon kembali kepada pembicara. Artinya dengan kita memberikan respon, entah mungkin saja kita memberikan tanggapan balik atau sanggahan kepada pembicara, itu dapat membuktikan bahwa kita seorang penyimak yang baik. Pada umumnya dulu manusia dapat mampu mendengar tetapi belum mampu memahami. Artinya dia mendengar tetapi dia tidak 100% memfokuskan tujuannya dalam mendengar tersebut, sehingga ketika dia menyampaikan kembali apa yang telah disimaknya, belum tentu 100% dapat membuat apa yang disimaknya itu benar sesuai yang diucapkan oleh pembicara. Dalam hal ini, sebagai mahasiswa, pentingnya dalam menyimak dengan baik itu merupakan salah satu hal terpenting, terutama ketika seorang dosen menjelaskan. Dan kita sebagai mahasiswa penting menyimak dengan baik. Artinya ketika kita menyimak dengan baik, menurut pemahaman kita masing-masing, kita tidak akan salah pemahaman. Artinya walaupun kita berbeda, tetapi pemahaman kita tetap sama, karena pada dasarnya dahulu beda orang, beda pemahaman. Saya juga mendengar beberapa kata-kata seperti itu, di mana ketika kita salah pendengaran, salah memahami, itu sebenarnya dipengaruhi oleh kurangnya menyimak dengan baik. Dan ini juga dipengaruhi adanya pengaruh internal dan eksternal seperti yang telah saya katakan dari awal tadi. Jadi menyimak dengan baik itu sangat penting. Tujuannya juga harus selaras dengan menyimak dengan baik. Teman-teman bahasa, dalam menyimak kita juga perlu memperhatikan bunyi nada-nada suara, bunyi suara asing, bunyi yang bersamaan, bunyi kata dan frasa, serta bentuk-bentuk ketatabahasaan. Artinya dalam menyimak ini tidak terbatas kita dapat menyimak apapun. Artinya kita dapat menyimak berita di televisi, berita di media cetak seperti koran dan majalah, ataupun menyimak dalam pembicaraan yang berupa pidato, teks dialog. Artinya dengan menyimak dengan baik kita dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan kita pada awalnya, sehingga dalam menyimak ini sangat penting. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, menyimak juga sangat penting dipergunakan. Banyak anak-anak atau adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar belum mampu memahami menyimak dengan baik, tetapi ketika mereka memasuki bangku SMP dan SMA,
mereka juga mulai diajari dalam menyimak dengan baik. Menurut saya, menyimak dengan baik sangat penting sebagai seorang pelajar ataupun seorang mahasiswa.